Cuman di dalam kedatangannya itu yang mendatangi saya, antara mimpi apa enggak itu, teman saya itu mengucapkan satu kata begini, meluwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman malam, ketemu lagi dengan saya. Kembali saya akan menceritakan kisah nyata tumbal yang tertolak bagian kedua. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena rada lama untuk melanjutkan episode tumbal yang tertolak ini ya, karena berbagai kondisi dan halangan. Sebenarnya udah beberapa kali rekam, tapi selalu ada aja kegagalannya. Berbagai faktor, unsur terutama ya unsur mistisnya itu benar-benar kena, karena saya beberapa kali ngalamin sendiri waktu mencoba merekam ini episode kedua, dan itu akhirnya gagal lagi. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kenapa episode kedua ini rada lama. Langsung saja biar nggak berlama-lama. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat teman malam, terima kasih yang telah subscribe, apalagi yang berkenan share-nya, terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini bisa membawa manfaat, ada pelajaran yang bisa diambil, tapi mohon untuk ditonton sampai selesai nanti di akhir cerita. Entah, saya sendiri juga belum tahu ini nanti bisa sampai ke episode yang keberapa. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, dilancarkan semua urusannya, dimurahkan rezekinya, dan sehat lahir dan batin. Saya mulai episode kedua ini. Waktu malam itu saya pulang dari hotel tempat saya bertemu dengan Pak Mardi, naik taksi. Sepanjang perjalanan di taksi itu pikiran saya kalut gak karu-karuan. Akhirnya setelah saya sampai di kontrakan saya malam itu, singkat cerita saya tidak bisa tidur lah istilahnya. Sampai lewat tengah malam pun mata saya ini tidak bisa tertidur. Saya sendiri masih tidak percaya dengan apa yang saya alami seharian tadi, bahkan sampai sore. Tak terasa sampai waktu itu saya melihat jam sekitar pukul 2 dini hari ya. Dan tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Siapa nih malam-malam telepon? Setelah saya angkat, ternyata Mbak Mardi. Dek, begitu perasaan saya. Ada rasa takut untuk mengangkat atau menerima telepon ini, tapi juga penasaran. Akhirnya saya beranikan diri untuk saya angkat teleponnya. Saya ucapkan assalamualaikum. Mbah Mardi ini tidak menjawab salam saya. Dia mengatakan urung turu le gitu, atau belum tidur nak. Oh, dereng Mbah, dalam bahasa Jawa halus saya jawab. Kemudian Mbah Mardi melanjutkan lagi, sing penting kowe melu aku dhisik, yang penting kamu ikut saya dulu. Intinya seperti itu. Di telepon itu, dalam pembicaraan lewat telepon itu, Mbak Mardi bilang yang penting saya diajak dulu, ikut dulu ke tempat beliau dulu, di sana dulu. Urusan nanti saya mau beneran bales dendam kah versi Mbak Mardi ya, atau seperti apakah itu enggak apa-apa, nanti bisa dipikirkan sambil jalan. Kalaupun saya tidak mau mengikuti kemauan Mbak Mardi pun, Mbak Mardi menjamin dia tidak marah, dia tidak kecewa, dan saya juga tidak diapa-apain. Yang penting dia cuma pengen saya ikut dulu.
Akhirnya setelah ngobrol sekitar 20 menitan di telepon itu, Mbah Mardi menutup telepon. Kemudian sebelum ditutup dia bilang, saya tunggu hari A gitu, jam 10 pagi gitu. Jadi itu setelah tutup telepon, saya pun masih nggak bisa tidur sampai pagi. Dan setelah pagi harinya, setelah saya sarapan, ngopi gitu, barulah rasa kantuk itu timbul. Akhirnya saya nggak kerja juga hari itu, karena perjanjian dengan Mbah Mardi untuk berangkat ke Jawa itu adalah masih besok harinya. Jadi hampir satu hari itu kira-kira saya tertidur. Saya bangun sudah 1:30 siang. Akhirnya saya mandi, makan. Kemudian saya mencoba menghubungi teman-teman saya yang dalam arti teman dekat gitu ya. Tapi saya mau cerita apa, saya mau cerita sendiri juga, mau menceritakan ini saya juga bingung. Nah, kebetulan teman-teman saya juga pada kerja, akhirnya saya urungkan niat untuk itu. Nah, kira-kira menjelang asar itu, tiba-tiba saya merasakan angin yang gerah gitu ya, aneh, pengap gitu ya, di kamar kontrakan saya, karena saya tidak kemana-mana. Angin aneh gitu, gerah, padahal kipas angin itu nyala. Dan itu posisi Jakarta juga cuacanya tidak terlalu panas ya. Kebetulan itu juga bulannya sudah bulan musim hujan gitu ya. Dan jantung saya ini berdebar-debar kenceng. Angin panas ini makin membuat saya gelisah, tidak enak. Kemudian bulu tungkuk saya ini tiba-tiba berdiri meremang. Itu siang hari posisinya. Entah apa yang saya rasakan ini. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, ada apa ini gitu, kenapa perasaan saya nggak enak seperti ini. Antara sadar dan tidak, entah saya waktu itu tuh apa yang saya alami gitu, saya sendiri bingung menceritakan. Kalau dibilang mimpi, padahal saya lagi bangun, udah bangun, udah terjaga. Tapi kalau dibilang nyata kok saya sulit menggambarkan ya. Jadi tiba-tiba saya ketemu sama seorang temen gitu, di dalam hawa yang gerah dan gelisahnya saya itu, saya seperti didatangi sesosok teman saya yang saya sudah sangat kenal, tetapi teman saya ini sudah meninggal, sudah wafat. Ini teman satu kerjaan di tempat kerja saya yang dulu, tempat kerja saya yang lama. Yang meninggalnya teman saya ini bisa dikatakan sangat misterius gitu. Meninggalnya mendadak. Jadi saya mungkin tidak perlu ceritakan bagaimana teman saya ini meninggal. Cuman di dalam kedatangannya itu, yang mendatangi saya antara mimpi apa enggak itu, teman saya itu mengucapkan satu kata begini, meluwo gitu. Kebetulan teman saya juga berasal dari Jawa, yang artinya ikutlah gitu, ikutlah gitu. Dan dia sambil menunjuk begini, dan yang arah yang dia tunjuk itu saya lihat, saya ikut melihatin telunjuk jarinya itu mengarah kemana. Dan yang dia tunjuk itu ternyata sosok Mbah Mardi. Jadi seolah-olah teman saya yang sudah meninggal itu mengatakan, ikutlah sama Mbah Mardi gitu. Itu kejadian itu sekitar ya paling 4 menit lah. Kemudian saya tersadar, kenapa saya ini ngos-ngosan gitu, saya kayak habis lari jauh. Saya istighfar banyak-banyak, saya minum air putih yang banyak. Saya masih merinding, bahkan saat menceritakan ini pun saya merinding gitu. Karena jujur,
ketika saya menceritakan kisah ini dan seperti yang saya bilang di awal tadi, saya mau menceritakan episode yang kedua, itu benar-benar terornya itu ada. Makanya sempat lama saya tidak bikin, ada saja kendalanya. Nah, setelah saya minum air banyak, setelah saya rada tenang sedikit, saya keluar kamar saya yang sudah tidak sepengap tadi. Pikiran saya ya mau, pokoknya saya keluar dulu deh gitu. Saya tetap masih merasa nggak nyaman di kamar. Pas saya mau melangkah keluar dari kamar, handphone saya berdering lagi, yang saya taruh di depan TV begitu ya, di meja TV gitu. Saya kaget itu, langsung saya ambil lagi handphonenya, saya lihat layar tertulis nama Mbak Marti lagi. Saya diem lama itu sampai nada dering suara telepon bunyi itu sampai habis dengan sendirinya. Kemudian bunyi lagi, baru bunyi yang kedua lah saya berani ngangkat. Saya angkat, halo. Mbah Mardi tiba-tiba ngomong dari ujung telepon, le. Setelah ngucap le gitu, la artinya nak gitu. Terus dia ketawa yang siapapun yang mendengar gitu, menurut saya itu langsung pasti ciut nyalinya, pasti langsung akan ciut. Ketawanya tuh nggak terbahak-bahak, nggak ngakak, tawa yang dalam, penuh wibawa, tawa seorang orang tua gitu ya, tapi yang membuat gentar orang yang mendengarnya. Kira-kira seperti itulah tawa itu, kalau saya gitu, kurang lebih seperti itu tuh ketawanya. Setelah bilang le, terus dia ketawa gitu. Kemudian dibilang lagi, kuwi mau koncomu yo. Spontan setelah saya mendengar kata-kata itu tadi temenmu ya gitu. Oke, lanjut skip, soalnya tadi di tengah-tengah saya bercerita terdengar suara auman yang nggak terlalu kencang ya, tapi panjang gitu di atap rumah ini. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa ketika saya mau meneruskan kisah nyata ini, tumbal yang tertolak ini, episode kedua, itu berbagai teror dan rintangan itu ada mas, dan nyata seperti yang tadi barusan terjadi lagi suara raman menggereng gitu ya, gimana ya, di atap rumah gitu. Akhirnya sempat break sebentar. Oke, kita lanjut. Setelah saya terima telepon dari Mbah Marti yang tiba-tiba bisa tahu apa yang terjadi pada saya di kamar tersebut, akhirnya saya nggak jadi keluar dari rumah kontrakan saya itu. Saya nggak jadi keluar, saya pikirannya sudah kalut, saya masuk lagi ke dalam. Entah saya mau ngapain, saya nggak tahu. Setelah saya di dalam, saya minum lagi air sebanyak-banyaknya untuk sekedar menenangkan diri. Kemudian tiba-tiba saya mendengar suara teman saya ini datang, ngetok pintu kamar saya. Saya mengucapin salam, assalamualaikum gitu. Saya kenal banget nih suaranya, terus saya jawab waalaikumsalam, itu teman saya. Bener, begitu pintu saya buka, oh ternyata itu si Solkan ya namanya gitu. Si Solkan ini nama samaran teman saya. Si Solkan ini sambil cengengesan begitu nyalamin saya. Dia bilang gimana kabarnya gitu, mana aja kok nggak masuk kerja. Saya sedikit lega ketika ada dia datang ke kamar, setidaknya saya tidak sendirian. Kemudian dengan santainya si Solkan ini duduk, ya mungkin dia nggak tahu apa yang terjadi pada saya satu malam ini. Dia duduk, saya
basa-basi sebentar sama si Solkan. Nah tiba-tiba si Solkan ini ngomong yang omongannya si Solkan ini membuat saya shock sebentar gitu. Jadi Solkan ini nanya begini, jadi besok ikut berangkat. Saya kan otomatis heran ya, berangkat kemana Sol? Ikut Mbak Mardi gitu. Langsung saya bulunya berdiri semua, merinding. Kenapa sih teman saya ini, teman satu kerjaan ini kok bisa tahu gitu. Saya liatin si Solkan itu, saya pandangin dia dengan rasa heran saya, dengan rasa bingung saya. Tapi si Solkan ini mesem-mesem aja, cengar-cengir aja sambil nyalain rokok, sambil dia menghisap rokok, dia cengar-cengir aja. Sampai saya langsung ngomong akhirnya. Kebetulan saya manggil dia itu manggil nama dia itu nggak full ya, maksudnya saya panggil setengah aja. Nama samaran dia kan Solkan, saya panggilnya Sol gitu. Sol, jangan bercanda Sol gitu. Kamu ngomong apa tadi barusan gitu. Si Solkan menjawab lagi dengan santainya sambil ketawa gitu. Ya tadi ikut Mbak Mardi besok gitu. Untuk kedua kalinya saya dengar si Solkan ini ngucap nama Mbak Mardi. Akhirnya saya, Sol, serius kamu tahu ini semua? Jangan-jangan ini prank dari kamu ya? Ya saya sempat ada rasa nggak percaya juga. Nah, tiba-tiba si Solkan ini nutup pintu kontrakan saya dari dalam itu. Terus dia duduk. Kemudian dia bercerita begini Mas. Jadi intinya si Solkan itu ternyata sudah muridnya Mbak Mardi sudah lama. Jadi dia udah tahu semua. Dan si Solkan ini bilang kepada saya bahwa besok dia pun akan pergi bareng-bareng pulang ke Jawa bersama Mbak Mardi, dan dia ditugaskan untuk membawa saya. Di situ saya, bener Sol. Dan Solkan itu mengangguk, iya seperti itu. Terus dia membuka tasnya, dia bawa tas kecil gitu ya, tas bukan ransel, selempang juga. Dia buka tasnya, dia kasih saya 2 buah jas hujan. Saya masih ingat aja. Ini besok dibawa, jangan, enggak harus kamu yang bawa, kata si Solkan. Masih dengan wajah tanpa dosanya, masih dengan wajah cengengesannya. Ini besok dibawa ya Mas, gitu. Harus Mas sendiri yang bawa gitu. Saya bingung, Sol, kok jas hujan buat apa? Udah nggak usah banyak nanya, kata si Solkan. Besok kamu juga tahu. Udah sekarang nggak usah ke kerjaan dulu, biar nanti saya yang bilang sama bos, saya yang mintain izin. Nah, pokoknya besok kita berangkat. Udahlah kita berangkat aja, biar tahu juga daerah sana, biar tahu juga hitung-hitung pengalaman kan gitu. Nah sudah gitu dia pamit pulang. Nah setelah Solkan pulang, sore hari, singkat cerita, malamnya saya sudah tidur aja lah. Saya nggak bisa, nggak pengen kemana-mana, dan pikiran saya sudah karu-karuan antara percaya dan tidak. Kemudian yang begitunya tadi saya sebegitu tegangnya dengan Mbak Mardi, tapi ketika ketemu Solkan saya sempat berpikir ini prank dari Solkan gitu, tapi ternyata juga enggak. Si Solkan menceritakan semuanya dengan serius, dengan detail gitu. Nah akhirnya pagi pun datang. Saya bangun, singkat cerita sekitar jam 7:30 saya masih menimbang-nimbang gitu, saya beneran jadi nggak nih berangkat. Kalau jadi saya harus ke hotel yang semalam saya ke sana, jam 10 saya harus sudah sampai sana. Saya masih malas-malasan mandi begitu ya. Kalaupun saya berangkat, saya tetap dengan satu tekad saya tidak mau mencari pesugihan atau apapun. Saya hanya pengen tahu kisah ini tuh benar-benar ternyata apa enggak, yang katanya saya ditumbalkan dan tertolak dan saya sebagainya. Yang kedua, saya juga ingin libur gitu, pengen menikmati suasana kampung.
saat saya lagi ngamun bengong, tiba-tiba si Sulkan sudah nongol lagi di kontrakan saya. Seperti biasa dengan wajah inosennya, dia langsung ngomong setelah masuk kamar saya, udah mandi, ayo kita berangkat gitu. Entah kenapa setelah Sulkan ngomong begitu, saya nurut aja. Saya akhirnya langsung mandi dan langsung berangkat menuju hotel tadi, naik taksi bareng berdua sama si Sulkan. Gak lama setelah saya sampai di parkiran lobi hotel itu, benar ternyata Mbah Marti itu sudah menunggu di sana, dan Mbah Marti itu tidak sendiri. Saya lihat ada 4 orang, jadi 4 sama Mbah Marti ya, 3 orang yang saya baru kenal di situ. Setelah saya turun dari taksi, Mbah Marti menyalamin saya dengan mengucap begini, mantap yoleh gitu, nggih Mbah gitu. Nah saya lihat si Sulkan salim sama Mbah Marti sebagaimana salimnya para tamunya Mbah Marti di hotel itu, cium tangan bolak-balik itu. Lalu Mbah Marti memperkenalkan ketiga orang yang bersama Mbah Marti itu kepada saya. Yang 2 ini suami istri, jadi laki-laki 2, perempuannya 1. Yang salah satu dari laki ini adalah suami daripada si perempuan ini. Yang ini entah siapanya saya tidak tahu, dan saya juga lupa nama-nama mereka semua. Yang jelas Mbah Marti memperkenalkan dan mengatakan kepada saya bahwa mereka bertiga ini juga sedang mau mencari kemuliaan dunia. Nah lihat mereka nih lagi mau mencari kemuliaan dunia gitu. Di situ saya baru tahu bahwa mereka juga ternyata mau berangkat bareng-bareng. Singkat cerita, berangkatlah kami berenam itu ya, Mbah Marti dan ketiga temennya, terus saya dan Sulkan ke stasiun. Nah sesampainya di stasiun, sambil menunggu kereta datang, sambil menunggu keberangkatan kereta itu, saya sengaja duduknya memisahkan diri. Saya tidak bersama sama Mbah Marti dan rombongannya, sekitar jarak 10 meteran. Saya cari bangku kosong sendiri, saya duduk sendiri, saya iseng-iseng beli TTS. Dan di stasiun waktu itu gitu masih banyak asongan yang jualan TTS dan segala macam. Saya isi TTS, sekitar 5 menitan saya isi TTS. Entah kenapa tiba-tiba saya mencium bau melati lagi yang sangat wangi gitu ya, sangat tajam baunya gitu. Saya mencium bau melati yang semakin saya rasakan aromanya itu semakin merinding, bulu-bulu saya semakin meremang gitu ya. Terus saya diem nunduk, kemudian saya angkat kepala saya begini, saya menatap ke depan. Di seberang saya itu, sebelah sana itu kan Mbah Marti dan rombongannya nggak jauh. Nah pas saya menengok begini tuh Mbah Marti juga melihat saya, dia tahu gitu. Terus dia hanya senyum gitu, mesem. Nah itulah saat pertama saya melihat Mbah Marti mesem gitu. Ditatap sambil Mbah Marti mesem begitu, saya ngeri ya, takut gitu. Ya saya nunduk lagi. Nah pas saya nunduk lagi, pas saya nunduk lagi itu, di samping saya ini, saya melihat di ujung mata saya ini, saya melihat duduklah di samping saya ini sesosok gitu ya, putih semua dari atas sampai bawah, pakaiannya putih semua. Dan putihnya itu putih yang bukan putih bersih, bukan putih yang sudah kusam gitu ya, tapi masih jelas warnanya putih kusam. Dan bau melati ini ternyata dari sini, dari ujung mata saya masih belum berani nengok gitu. Saya masih jantung saya berpacu gitu, berdebar-debar gitu. Ini siang hari, tadi itu kanan kiri saya itu kosong. Nah tidak mungkin tiba-tiba ada orang duduk, pasti
Saya tahu lah kalau ada orang duduk. Ini tiba-tiba ada sesuatu putih dari atas sampai bawah gitu. Ini saya beranikan diri untuk menoleh ke samping kiri saya begitu. Nah begitu saya menoleh ini, begitu saya menoleh, ya sampai di sini dulu cerita yang kedua ini. Di episode kedua ini mohon maaf jika kurang greget atau kurang seru, kurang serem, karena saya tidak merekayasa, tidak mengada-ngada. Saya ceritakan apa adanya, real dari apa yang saya alami. Saya berusaha merangkai kembali memori itu, ingatan itu dengan berbagai macam risiko dan terornya. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat teman malam, terima kasih yang sudah menyaksikan ini, yang menonton ini. Mohon dukungan dan doanya, dan mohon dimaklumi dan dimaafkan kurang berkenan jika kurang berkenan, karena saya tidak membumbui apapun dalam cerita ini. Murni apa yang saya alami. Bahkan kisah ini sendiri pun teman saya si Solkan inilah yang menyarankan untuk saya meng-share ini. Nah, tadinya saya tidak ada niat sama sekali untuk meng-share ini, tapi dukungan dari si Solkan itu sekali lagi yang membuat saya akhirnya ya udah saya berani untuk menceritakan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Para sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah komen, like, dan jika berkenan mohon di-share ya, mohon di-subscribe gitu. Terus yang punya cerita-cerita, yang punya cerita mistis, boleh diutamakan yang cerita nyata ya. Boleh cerita dari temennya temen, ataupun cerita mistis yang ya cerita tutur juga nggak apa-apa. Silahkan dikirim ke email kami, dan jika layak nanti kita akan ceritakan di sini. Sekian untuk episode yang kedua ini. Insya Allah mudah-mudahan saya berusaha di episode yang ketiga secepatnya saya akan ceritakan kembali, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kendala dan gangguan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.